buat anak sekolah, kebutuhan kehidupan sehari-hari, kalau dikatakan tidak, ya tidak mencukupi. Dengan cara apapun, kalau memang mereka masih bertahan, ya terserah masyarakat, saya lepas. Padi kita sekarang lagi diserang penyakit orang. Ya pertama ya kita hanya bersyukur aja, dan bertahan untuk hidup udah syukur, itu aja. Ya bersyukurlah, tapi kita sambil berusaha bagaimana caranya mempertahankan hidup buat anak-anak kita sekolah, yang masih SD, yang masih SMP, yang mau ke SMA, yang mau kuliah gitu. Hanya bisa bertahan itu aja. Tahun 90-an lah ya, tahun 90-an lah, sebelum dibawa ke Serang itu swasembada Desa Sidamukti. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tapi karena kita manusia seperti biasa, ya harus mensyukuri apa adanya, hasilnya seperti itu. Ya itulah, apalagi kalau sampai bisa nyekolahin kemana gitu kan. Ya repot juga kalau dari hasil tani, apalagi ada penyakit gitu. Jadi air ini di sini karena dulu memang makmur. Air di sini setelahnya dibawa PDAM tahun 8 berapa itu ya, sekitar 83-an lah. Itulah kami di sini kekurangan air untuk Baros Timur ini. Berarti awal tuh Melimpah dulu, mau melimpah air pas dibawa sama PDAM, ya tinggal tak ada hujan aja. Paling mungkin kalau musim hujan kayak gini kan kami di sini ada P3A ya, irigasi P3A itu. Ya itulah paling yang kita gunakan dari hulu air. Makanya itu tadi, kalau malam kasihan masyarakat kalau lagi pada mau nanam gitu kan, malam ikutin dari hulu berebut. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku Dulu saya aktif di petani, karena penghasilannya begitu parah, saya akhirnya berwira swasta.
bekerjalah di perusahaan. Bekerja di perusahaan artinya buat menumpang kehidupan, buat menambah sambil bertani, itu lintasan kami. Tapi karena kita umur semakin panjang, ya nggak mungkin kerja terus kan di perusahaan yang lain. Otomatis kita berbalik ke petani kita, ke wilayah kita, ke habitat kita sebagai petani. Kalau kita bicara soal kehidupan para petani di Desa Sidamukti, sebenarnya kita tidak hanya sedang membahas soal pertanian, tapi sedang membahas soal hak asasi manusia dan juga kewarganegaraan. Air, bagi sebagian orang, mungkin terlihat sederhana. Tapi bagi para petani di desa ini, air adalah penentu hidup. Tanpa air, mereka tidak bisa menanam. Tanpa menanam, mereka tidak bisa bekerja. Dan tanpa bekerja, hak untuk hidup layak perlahan ikut terancam. Dalam perspektif hak asasi manusia, air bersih bukanlah sebuah pilihan, melainkan hak dasar, hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk bekerja, dan hak untuk mempertahankan kehidupan. Ketika akses ini menjadi terbatas, maka yang berdampak bukan hanya tanaman, tapi juga martabat manusia itu sendiri. Disinilah isu kewarganegaraan menjadi sangat nyata. Menjadi warga negara bukan hanya soal identitas di atas kertas, tapi soal bagaimana negara hadir dalam kehidupan warganya. Apakah hak-hak dasar benar-benar dilindungi? Apakah suara masyarakat didengar? Dan apakah kesejahteraan menjadi tujuan bersama? Para petani di Desa Sidamukti bukan hanya pekerja di ladang. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk hidup sejahtera. Hak atas air, hak atas pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidakpastian hidup. Ketika hak-hak ini belum sepenuhnya terpenuhi, maka perjuangan mereka menjadi bagian dari perjuangan kewarganegaraan itu sendiri. Namun, di tengah keterbatasan, kita juga melihat bentuk kewarganegaraan yang lain. Gotong royong, saling membantu, dan bertahan bersama. Masyarakat tidak diam. Mereka terus berusaha, bersuara, dan berharap bahwa keadilan sosial bukan sekedar konsep, tapi sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan. Mengirit dan berstok buat ada berasnya aja udah syukur, seperti itu. Ada beras, ada syukur. Harapan kami sih harus lebih makmur, lebih sejahtera dari petani itu. Jadi bagaimana caranya nih supaya lebih makmur, lebih sejahtera dari segi usaha petani nih ya, bagaimana caranya nih pemerintah, otomatis air, irigasi semua harus diperbaiki. Cerita Desa Sidamukti mengingatkan kita bahwa hak asasi manusia tidak selalu dilanggar dengan kekerasan. Kadang, ia tergerus secara perlahan, lewat keterbatasan akses, lewat ketimpangan, dan lewat ketidakhadiran negara dalam kebutuhan paling dasar. Dan di titik inilah, suara para petani menjadi penting, bukan hanya sebagai cerita desa, tapi sebagai pengingat bahwa hak dan kewajiban kewarganegaraan harus hidup di kehidupan sehari-hari.